Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinita Amalia dengan NIM akhir 231. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura dan ingin mempresentasikan materi mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Sultan Syah SEAK MAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, dan untuk pemaparan materinya sudah saya siapkan PowerPoint untuk teman-teman bisa lihat. Next, di sini ada dasar hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peraturan itu pasti mempunyai dasar hukumnya. Nah, di sini dasar hukum untuk anti monopoli dan persaingan tidak sehat yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang tiga, Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat Perma Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap keputusan KPPU juga memberikan kerangka kerja bagi proses hukum terkait keputusan KPPU. Next, di sini masuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian monopoli. Namun sebelum kita membahas secara luas apa itu monopoli, di sini saya mau memberikan sebuah latar belakang atau pengantar atau pendahuluan terlebih dahulu. Sebelumnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan salah satu negara besar di Asia Tenggara dan juga merupakan negara yang berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat populasi penduduk yang tinggi, sehingga perekonomian di Indonesia itu harus selalu baik. Itu ditujukan untuk dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Semakin banyaknya bermunculan pelaku-pelaku bisnis yang baru, maka dipastikan makin ketat juga persaingan di antara pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan terjadinya pembangunan dalam bidang ekonomi yang mengarah terwujudnya kesejahteraan para rakyatnya. Nah, kita lanjut untuk membahas monopoli. Seperti yang teman-teman lihat di PPT bahwa monopoli secara etimologi yaitu kata monopoli berasal dari kata Yunani yang berarti monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti menjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang itu lantas memberi pengertian bahwa monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau mensuplai suatu barang atau jasa tertentu. Monopoli ini memiliki kemampuan untuk mengontrol harga, kualitas produksi, dan tingkat keuntungan tanpa adanya persaingan dari pesaing lain. Selanjutnya, pada umumnya monopoli itu dapat terjadi secara alami atau dipicu oleh tindakan yang melanggar etika bisnis dan prinsip persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di sini saya mau menjelaskan yang pernyataan bahwa monopoli itu dapat terjadi secara alami. Apa yang dimaksud terjadi secara alami? Jadi, apabila pada suatu kejadian hanya ada satu penjual tunggal yang menjual satu produknya di dalam pasaran tersebut. Namun, si penjual ini dia tidak secara sengaja untuk melakukan itu, tetapi hal tersebut terjadi memang secara alami karena tidak adanya pedagang yang mampu untuk membuat produk yang sama dengan si penjual itu tadi. Seperti itu. Next, kalau tadi kita sudah membahas mengenai monopoli, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai persaingan yang tidak sehat. Apa sih persaingan yang tidak sehat itu? Jadi, persaingan usaha itu merupakan sebuah konsep interaksi antara perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar. Persaingan yang sehat didasarkan pada prinsip-prinsip kompetisi yang adil dan etika bisnis yang baik. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat merupakan berbagai praktik yang merugikan pesaing dan konsumen. Salah satu bentuknya adalah monopoli yang kita bahas pada sebelumnya tadi. Nah, seseorang bisa dikatakan melakukan persaingan yang tidak sehat apabila ia menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa itu dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum, bahkan menghambat persaingan usaha. Next, di sini kita membahas kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam monopoli
dan persaingan tidak sehat. Di sini ada kegiatan dan perjanjian. Kita membahas yang kegiatan terlebih dahulu. Yang pertama ada monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar, yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual itu jumlahnya sedikit. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu nelayan dan pengepul ikan. Seorang nelayan memiliki satu pengepul ikan tunggal yang membeli ikan yang ditangkapnya. Pengepul ikan tersebut adalah satu-satunya pemasok ikan di wilayah tersebut, sehingga nelayan tidak memiliki pilihan lain untuk menjual ikan kecuali kepada pengepul tersebut. Jadi, secara umumnya para nelayannya ini kan banyak yang menangkap ikan, tetapi untuk yang menampung ikan, membeli hasil dari para nelayan itu hanya ada satu. Jadi para nelayan itu mau tidak mau ya menjual hasil tangkapannya kepada pengepul tunggal tersebut. Selanjutnya di sini ada persekongkolan. Persekongkolan berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai pasal 24, yaitu dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan. Selanjutnya, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik itu jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang disyaratkan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Seseorang itu dapat dikatakan melakukan posisi dominan tersebut dengan ketentuan, yakni yang pertama, satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jenis tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha suatu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Selanjutnya kita membahas mengenai perjanjian yang dilarang dalam monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama itu ada oligopoli. Oligopoli merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. Maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha dengan secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa bila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih besar dari 75% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian. Yang pertama, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Selanjutnya, perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa itu yang sama. Selanjutnya, perjanjian dengan pelaku pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Perjanjian dengan pelaku usaha lainnya memuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah dari harga yang telah dijanjikan. Next, kita membahas mengenai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagai kontrol. Namun sebelumnya, KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5
tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Mengontrol yang pertama perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, mengontrol kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran. Yang ketiga, posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya. Next, kita membahas mengenai sanksi dalam monopoli dan persaingan usaha. Namun sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya, bahwa setiap pelanggar pasti akan mendapatkan sanksi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah mengatur tersebut dalam pasal 36, 47, 48, dan 49. Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada atau tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Yang termasuk dalam sanksi administratif itu diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, tapi Undang-Undang Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara pidana tambahan dijelaskan dalam pasal 49. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai contoh monopoli dan persaingan tidak sehat. Ada studi kasus pada perusahaan semen PT Consult Kalimantan Semen didenda KPPU sebesar 22 miliar karena terbukti melakukan monopoli. Kasus ini bermula pada laporan publik. Dalam laporan publik tersebut itu disebutkan adanya dugaan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959, khususnya terkait upaya jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT tersebut. Berdasarkan proses persidangan yang digelar pada 23 Juni 2020 tersebut, alat bukti yang diperoleh, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa PT tersebut telah melakukan jual rugi pada tahun 2015, serta menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2015 lalu, PT di Kalimantan Selatan ini menjual semen jenis Portland Composite Cement atau PCC seharga 58.000 per sak 50 kg. Sementara semen Gresik dari BUMN Semen Indonesia menjual seharga 60.000 sampai dengan 65.000 untuk berat kemasan serupa. Hal itu dilakukan oleh PT tersebut di tahun-tahun berikutnya secara perlahan membuat semen dari luar Kalimantan itu tersingkir dari pasar. Karena banyak orang yang lebih memilih dari PT yang melakukan monopoli ini karena kan harganya yang lebih rendah. Pasal 20 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi seperti itu salah satu contoh studi kasus yang mengenai monopoli dilakukan oleh PT Consult Kalimantan Semen yang berada di Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Baik, terima kasih, kita sudah sampai di akhir slide. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Semoga penjelasan pada video ini bisa dimengerti dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas untuk didengar. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.